Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Jain tentang pembahasan fikih rumah tangga, dan kita masih di pembahasan tentang huquqiz zauj al-wajibah 'ala zaujah. Haknya suami yang wajib dilakukan oleh istrinya. Ya. Dikatakan yang sebelumnya sudah kita bahas, seorang perempuan atau istri tersebut wajib untuk dia menjaga suaminya, menjaga rumah tangganya, dan juga sunnah untuk dia itu berhias untuk suaminya dan berpahala untuk itu. Nah, kemudian dikatakan wa tarakal khiyanah lahu inda ghibatihi fi firashihi wa malihi, dan meninggalkan khianat. Ya, berkhianat, gimana berkhianat ini? Berkhianat kepada suami ketika tidak adanya suami, baik di kehormatannya maupun di hartanya. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu laha an tud'ima min baitihi illa bi'idnihi. Ya, tidak halal bagi seorang istri untuk memberi makan dari rumahnya si suami kecuali dengan izinnya sang suami. Memberi makan orang lain maksudnya. Illa rutab minat ta'am alladhi yukhaf fasadu, kecuali kalau makanan yang sudah mau rusak gitu. Mau rusak, sudah tidak mungkin dipakai, atau mungkin sudah besok bakal rusak. Makanan-makanan yang besok bakal busuk, bakal rusak, nah itu boleh. Ya, jadi kalau misalkan memberi makan orang atau ngasih makanan di rumahnya, itu izin sama suami. Kecuali kalau suaminya memang sudah ridho. Suaminya sudah ridho, tidak apa-apa wis. Setiap ada makanan lebih atau apa kasihkan ke orang, tidak apa-apa. Atau mungkin suaminya datang bawa berkat mungkin ya, bawa berkat, kemudian dibagikan berkat tersebut oleh sang istri. Tidak masalah kalau sudah memang izin suami atau suaminya memang sudah ngeridhoi dari awal. Ya, sudah ngeridhoi dari awal, maka tidak masalah. Kemudian fa'in at'amat an ridhahu kana laha mithlu ajrihi wa in at'amat bighairi idnihi kana lahul ajru wa 'alaiha alwizru. Kalau dia memberikan makanan ini dengan izin suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, seperti pahala suami yang punya hak makanan tersebut maksudnya. Kemudian kalau tanpa izin dan tanpa sepengetahuan sang suami, maka suaminya yang mendapatkan pahala, sang istrinya mendapatkan dosa. Ya, jadi amanat dengan dengan harta sang suami ketika di rumahnya. Kemudian ada satu hal lagi, masalah khianat ini. Pengkhianatan ini kan apalagi zaman sekarang ya, online ya. Ini kan Masya Allah bisa online dengan mudah ya, dengan mudah berkhianat, atau berkhianatnya ini kadang-kadang didukung oleh orang lain. Dalam arti begini ya, yang sering terjadi ini, ketika ada permasalahan rumah tangga, ya, permasalahan rumah tangga suami istri, sang istri curhat kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami. Apalagi curhat sang istri tersebut kepada teman lakinya ataupun teman perempuannya, bodoh. Yang lebih parah ya kalau teman lanangnya ya. Ya, curhat kepada teman lakinya, kemudian namanya setan. Si teman lakinya ini mendengarkan curhat tersebut dan dia
dan dia apa namanya menceritakan tentang keluh kesahnya di rumah tangganya kepada orang tersebut, si laki ini. Dan namanya setan itu lah seneng gudo tuh. Ya. Setan itu senang gudo. Akhirnya muncullah mungkin rasa simpati atau mungkin iba bagi si laki. Dan si perempuan tersebut merasa mempunyai tempat untuk curhat, untuk bicara. Seperti yang sebelumnya kita bahas kan, perempuan itu hanya ingin didengar gitu ya. Ketika yang mau mendengarkan itu adalah orang lain, pihak ketiga dalam hal ini, maka akan menjadikan mudarat ke rumah tangganya tersebut. Walaupun yang mendengarkan curhatan adalah perempuan, sama-sama perempuan maksudnya. Ini mudarat juga, ini jadi masalah juga. Ya jadi masalah ya. Karena belum tentu perempuan yang dia curhatin ini adalah orang yang memang amanat dan orang yang bijak. Misalkan dicurhati, suamiku ini misal ya, tidak perhatian gini gitu. Kemudian si perempuan yang dicurhatinya mengatakan, loh itu menandakan paling duwe simpenan di jopo. Malah manas-manasi. Kene iku dadi wong wedok aja percaya mbek wong lanang. Wong lanang gak ono sing nek dipercaya. Lho ya apa sih? Kan banyak seperti itu kan kejadiannya. Tidak ada ceritanya perempuan itu laki itu yang bisa dipercaya. Berarti wong lanang kuat bisa dunia gua tok. Nah, orang yang apa namanya? Dicurhatin dan dia si yang curhatin dalam keadaan sumpek hatinya, dia akan menerima omongan apapun. Omongan dan berita apapun. Akhirnya menjadikan hujah bagi si istri tadi itu untuk melawan suaminya. Dan akhirnya timbul masalah. Harusnya ketika dia melihat suaminya tidak perhatian, dia introspeksi diri. Apakah ada yang salah pada saya? Atau mungkin omongan saya? Atau mungkin perbuatan saya? Atau ada hal yang membuat suami seperti ini, kenapa? Kalau memang ternyata itu adalah sifat suami, bagaimana? Ternyata suami mempunyai sifat yang memang dingin, yang ya wis cuek gitu ya. Maka bisa dicari gimana caranya sang istri tersebut bisa merubah sikap dinginnya suami tadi yang karena sudah merupakan kebiasaan mungkin. Ya, misalkan di konco-konco, kan ada orang kayak gitu ya, ngobrol bareng gitu, misalkan di warung atau apa gitu, si suami ini malah si orang laki ini tadi malah menjadi pendengar. Kan ada orang tipikal seperti itu kan ada, tipe orang seperti itu kan ada tuh. Jadi wong ngobrol wame ketawa segala macam, guyu, kan ada yang seperti itu. Dan ini kan pasti ada sebabnya, entah dia minder. Entah dia tidak percaya diri, mungkin minder kayak percaya diri, atau mungkin apa, punya masalah mungkin atau apa, pasti ada sebab. Pasti ada sebabnya kan. Nah kalau suami istrinya sabar dengan itu dan menghadapinya, ya alhamdulillah. Tapi ketika istrinya itu curhat, apalagi dengan orang laki yang bukan mahramnya, akhirnya jadi masalah. Si orang laki tadi mungkin akan memberikan memberikan solusi, tapi sebetulnya bukan solusi, tapi lebih ke menghibur. Bayangkan istri dihibur sama orang laki lain, dalam arti dihibur hatinya, dihibur kegalauannya, dihibur kesumpekannya, akhirnya kan jadi masalah. Akhirnya jadi masalah, atau kemudian membandingkan, ya, tidak pernah suami saya menanyakan sudah makan apa belum. Si Fulan ini setiap 3 kali sehari sudah makan apa belum, mesti WA. Sarapan sudah sarapan belum? Siang sudah makan siang belum? Malam sudah makan malam belum? Sudah mandi belum?
Sudah tidur belum? Hah? Kadang hal yang seperti itu kan dibutuhkan juga oleh seorang istri. Betul enggak? Betul enggak? Bu, benar apa badan? Hal remeh sebetulnya. Remeh. Hanya cuman sekedar menanyakan kabar atau ya kan remeh kan? Atau mungkin suaminya kerja, siang-siang tahu WA, Dek atau Bu atau apa, Mbak, Duk, sudah makan apa belum? Hanya SMS seperti itu atau WA seperti itu sudah mengembirakan istri. Itu bentuk perhatian walaupun kecil, tapi bagi orang laki kadang-kadang ya umumnya, oh buai sih. Kalau lapar kan dia mesti makan. Ngapain saya tanya? Padahal itu kan sepele itu. Tapi bentuk perhatian seperti itu yang diinginkan oleh istri. Nah, ketika istri tidak mendapatkan dari suaminya, mungkin karena suaminya dingin atau apalah, dan dia mendapatkan dari pihak ketiga, wah naudzubillah, jadi kehancuran. Jadi luar biasa loh itu. Jadi kehancuran. Kehancuran rumah tangga kebanyakan dari pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini bukan harus yang selingkuh atau apa, enggak loh. Kadang-kadang pihak ketiga ini menjadi racun, walaupun pihak ketiga ini mungkin sepertinya mungkin maksud dan tujuannya adalah untuk simpati atau memberikan solusi mungkin atau apa begitu mungkin, atau bentuk perhatian mungkin atau kasihan mungkin. Tapi karena orang ketiga ini tidak bijak, akhirnya menjadi masalah dalam rumah tangga. Ya. Jadi masalah. Nah, kemudian memang harus ada timbal balik sih. Maksudnya ada supaya tidak ada orang ketiga ini, suami yang harus menempatkan posisi sih. Memang berat jadi suami. Jadi suami berat. Wis berat apa? Masalah nafkah, banting tulang masalah nafkah, masalah perhatian juga, masalah segala macam wis. Ya nasib. Tapi bagaimana lagi? Nah perempuan-perempuan juga begitu kadang-kadang. Ketika ngerumpi dengan sesama perempuan, kadang-kadang bisa menyebabkan berantakannya rumah tangga orang lain dengan ngerumpinya. Mungkin membanding-bandingkan, atau mungkin dengan cara memberikan kabar yang kabar ini tidak valid mungkin. Misalkan ya, tahu-tahu ada WA masuk, siapa gitu, fulanah gitu misalkan dari temennya, aku lihat suami kamu bicara sama orang perempuan. Di mana? Di tokonya, misalkan suaminya jaga toko. Kata-kata seperti ini kan, aku melihat suami kamu berbicara dengan seorang wanita di tokonya, dan wanita ini cantik misalkan gitu ya, cantik, wanita ini cantik begini diceritakan sifat wanita, timbul masalah kan, pasti timbul masalah, tanpa menyelidiki, tanpa bertanya, tanpa apa, langsung oke kerus. Suami mungkin pulang kerja capek segala macam, tahu-tahu dipapak bojone mbek nggo wajan ngono mungkin ya. Siapa perempuan tadi? Ngapain? Anu. Rame kan? Suami kesel, dianggap berkhianat oleh istrinya atau gimana, akhirnya tambah murub. Jadilah masalah. Ternyata selidik punya selidik, si perempuan tersebut berbicara sama suaminya karena pelanggan. Orang beli kemudian bicara sama si suami karena suami merupakan penjual. Tapi ketika ada berita tersebut, beritanya aku melihat suami kamu berbicara dengan perempuan cantik, akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi ribut. Ya, ini banyak kasus begini, ini banyak. Masalah seperti ini sangat banyak. Kemudian
Kemudian disebutkan kalau misalkan ada seorang yang katakanlah seorang ada orang yang menikah lagi misalkan, ya seorang suami dengan sepengetahuan istrinya dia menikah lagi, kemudian ini juga sering terjadi masalah dari orang pihak ketiga. Ya memang perempuan tidak mau, umumnya perempuan tidak mau suaminya menikah lagi, tapi ketika terjadi udah, cuman dari pihak ketiga ini yang kurang ajar kadang-kadang. Kenapa? Banyak kasus ya, banyak kasus omongan-omongannya atau ada sesuatu dari misalkan ya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, misalkan ya, misalkan kadang ada orang yang temennya si istri yang kedua misalkan, terus tahu-tahu dia ngirimi WA ke istri yang kedua mengatakan, loh yang ketiga itu ngene. Padahal kan tidak ada urusannya, tidak ada urusannya. Aku lihat tadi itu tadi lihat statusnya, status kadang-kadang dipakai masalah, statusnya si A, B, C, D misalnya, statusnya si C tadi itu begini, begitu. Akhirnya jadi masalah juga, padahal tadinya ada mayem. Ini pihak ketiga. Memang dalam hal ini perlu ada ketegasan suami sih ya sebetulnya, dan juga ada pengertian dari istri untuk masalah ini, menutup diri dari omongan siapapun sudah. Bukan berarti dia percaya 100% sama suami kayak gini, bukan begitu maksudnya. Tapi dia lebih ke menjaga keutuhan rumah tangganya dari pihak ketiga. Kadang-kadang si istri tadi itu merasa berterima kasih dapat informasi dari temennya pihak ketiga tersebut, berterima kasih, padahal tanpa dia sadari itu menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Hawa nafsu. Nah orang yang pihak ketiga tadi merasa bahwa dia menolong, kesian, dia terdolimi, suaminya menikah lagi, makanya aku harus tak omongi nih. Harus tak omongi, padahal suaminya adil, kecuali kalau suaminya zalim. Ini suaminya sudah adil dalam nafkah apa segala macam. Cuman kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang perempuan yang suka ngompor-ngomporin seperti itu karena di suaminya coba nikah lagi. Ya kan? Akhirnya dikomporin lah temennya yang punya suami yang menikah lagi. Akhirnya jadi masalah dalam rumah tangga. Akhirnya jadi ribut, jadi geger, jadi fitnah, jadi naudzubillah sudah. Atau iri lewong lanang. Lewong lanang biasanya iri. Apa kok ke aku sih rabi mana? Akhirnya berusaha untuk menghancurkan yang lainnya. Tapi dengan hatinya mengatakan, loh ini demi kebaikan teman saya. Padahal di hatinya tadi itu adalah omongan pembenaran dalam arti apa? Dia melakukan kesalahan, sudah jelas salah kan, tapi dia berusaha membenarkan dirinya dengan mengatakan, loh tujuan saya kan untuk kebaikan si dia, teman saya itu, supaya rumah tangganya jadi begini begitu, supaya dia tidak merasa terdolimi. Loh justru dengan omongan kita itu menjadikan dia terdolimi. Jadi hati-hati pihak ketiga dalam rumah tangga ini, wah luar biasa. Ada lagi. Ketika ada suami istri cuman dua tok gini ya, tidak ada nikah lagi atau apa. Kadang omongan-omongan kepada istri ataupun kebaliknya juga, suami juga sering juga. Itu karena irinya, hasutnya orang lain melihat keharmonisan suami istri ini. Maka itu kalau apa namanya, ada istilah ain kan, istilah ain itu istilah kena mata, mungkin kalau bahasa kita ini kena mata. Ain ini ya, kena mata ini. Ain ini ketika ada seseorang yang tidak suka dengan nikmatnya orang lain, tidak suka dengan kenikmatan yang didapat oleh orang lain, dia tidak suka. Dan di hatinya dia merasa bagaimana, akhirnya menjadikan kehancuran. Contoh yang sering terjadi juga,
Di medsos-medsos banyak pasangan-pasangan yang memamerkan keromantisannya, keharmonisan rumah tangganya, rukunnya rumah tangganya dan lain sebagainya. Banyak kan seperti itu. Tidak lama kemudian mereka cerai, gegeran, pisah, berantakan rumah tangganya sebagainya. Ini karena ain. Umumnya karena ain. Maka itu jangan memamerkan apapun, hal-hal apapun yang orang lain sebetulnya tidak penting untuk melihatnya. Orang lain tidak penting untuk melihatnya, orang lain juga tidak suka untuk melihatnya. Atau bahkan orang lain akan marah melihatnya. Jangan diposting. Masalah rumah tangga, masalah suami istri, masalah keromantisan suami istri mungkin lagi kemana-kemana difoto dengan macam-macam model. Ini jadi masalah. Karena orang bisa hasut juga kan. Orang bisa hasut, bisa dengki, bisa ini, akhirnya menjadikan ain tadi. Nah, itu. Kemudian wa ikram ahli, dan juga memuliakan keluarganya suami. Ya, memuliakan keluarganya suami. Keluarga suami ini yang maksud ya mertua, ipar. Memuliakan di sini bukan berarti kita menjadi, kalau bahasa rek-rek saiki apa jenenge, menjadi apa namanya itu, sandwich itu kayak model dia ngalah sama keluarga suaminya. Tapi itu sebetulnya bahaya juga sih ini omongan apa yang beredar di medsos-medsos ini. Seorang istri mengalah kepada keluarga suami hingga tidak diberi nafkah wajib, ya, tidak dibeli belanja, tidak beri nafkah wajib dan sebagainya. Suami dapat gaji kemudian dikasihkan seluruhnya kepada ibu dari suami atau mertuanya semuanya, hingga siswa istri ini tidak mendapatkan apa-apa. Banyak omongan seperti itu di media sosial. Ini cerita, maksudnya omongan cerita-cerita seperti ini, mindsetnya bahaya nih. Memang dalam syariat, ya, dalam syariat tidak boleh suami memberikan apapun kepada keluarganya ataupun orang lain, keluarganya atau orang lain, sebelum dia tunaikan nafkah wajibnya dulu kepada istri dan anak. Nafkah wajib. Ya, ini medsos juga banyak nih. Nafkah wajib kepada istri dan juga anak. Setelah ada lebihnya dari nafkah wajib tersebut, baru terserah si suami memberikan kepada ibu kandungnya, mertuanya mungkin, adik-adiknya, apa segala macam terserah. Pokok setelah ada lebihnya dari nafkah wajib. Dan nafkah wajib ini sendiri yang sudah sering kita bahas, ada minimal nafkah. Minimal nafkah. Sudah kita bahas ini, ada minimal nafkah. Jadi minimal nafkah berapa itu tergantung dari kondisi suami. Apakah mu'tadil, musir atau mu'sir. Kalau bahasa kita menengah, menengah ke atas, menengah ke bawah. Kaya, standar, miskin. Itu ada minimal nafkah masing-masing. Nah, selepas dari minimal nafkah tersebut, ya bebas untuk menggunakan uangnya kepada apa saja. Si suami asal halal ya pasti ya. Yang penting diutamakan dulu memang nafkah wajib kepada istri dan anak, kemudian baru nafkah yang lain kepada ibu kandungnya, bapaknya mungkin, atau mungkin adik-adiknya, atau untuk dirinya sendiri mungkin, terserah kalau itu. Nah, dan si istri ketika dia sudah mendapatkan nafkah wajibnya dia sesuai dengan haknya, dia tidak boleh untuk menolak suaminya memberi nafkah kepada ibu kandung suami. Tidak boleh itu. Tidak boleh ngatur. Tidak boleh ngatur. Dan karena sudah terpenuhi haknya. Kecuali kalau misalkan si istri belum terpenuhi haknya, nafkahnya, nafkah harian ataupun bulanan mungkin ya. Biasanya nafkah itu kan macam-macam tergantung perjanjian. Tergantung kesepakatan suami istri, apakah bulanan, apakah harian, kan begitu. Ya. Mungkin apa tuh? Harian apa bulanan, apa tahunan? Nafkah setahun sekali, enak ya.
Nafkah setahun sekali, gunung setahun entek. Apa gak kuat nyekel duit akeh iki. Gatel tangane. Nah, setelah dia memberikan nafkah tersebut, baru dia bebas kan. Nah, istri tidak boleh melarang. Tapi kalau belum memberikan nafkah yang wajib, istri berhak untuk meminta nafkahnya dia dan melarang. Apakah itu termasuk kedoliman sang istri karena kan suami adalah milik ibunya? Iya, dalam hal bakti memang kepada ibu, tapi dalam hal nafkah dia lebih berhak dari ibunya suami. Itu hukum fikih nih. Maka itu hati-hati. Kadang kan orang-orang tidak begitu paham masalahnya. Nah, lagi-lagi masalah seperti ini juga di medsos yang banyak ini. Di media sosial banyak masalah seperti ini. Yang bisa menjadi, kembali lagi ke tadi ya, bahayanya pihak ketiga. Ini bisa menjadi pihak ketiga juga loh. Dengan omongan-omongan seperti itu tentang nafkah begini-begini, dengan cerita-cerita di media sosial tentang bagaimana seorang suami yang tidak memperhatikan istri tapi lebih perhatian dengan ibu kandungnya suami bla bla bla. Ini jadi masalah nih. Dengan ketakutan sang istri misalkan, dengan suudzonnya sang istri misalkan, bahwa suaminya mungkin tidak memberikan haknya sama dia apa segala, jadi masalah. Maka itu hati-hati dengan pihak ketiga yang tadi kita bahas ya. Kemudian yang terakhir, apakah sang istri berhak untuk menerima seluruh gaji sang suami? Jawabannya tidak. Tidak. Apakah gaji suami harus diberikan kepada istri semuanya? Jawabannya tidak. Dalam harta sang suami ada bagian milik istri, bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya milik istri. Ada haknya istri. Yang tadi, nafkah wajib tadi. Hartanya suami, hartanya istri, milik istri. Tapi untuk membelanjakan harta sang istri tersebut harus izin sama suami. Walaupun suami tidak punya hak atas hartanya istri. Istri punya uang, kemudian pengen ganti HP baru. Ya, pengen ganti HP baru. Apa? iPhone. Apple dipangan gitu loh. Boleh enggak? Tanpa sepengetahuan suami? Jawabnya tidak boleh. Walaupun pakai uangnya istri dewe, iya. Walaupun pakai uangnya istri sendiri, tidak boleh. Nah, jadi yang sudah kita bahas ini sebelumnya, itu termasuk termasuk kewajibannya sang istri. Walaupun si istri tadi, harta si istri tadi tidak ada bagiannya si suami di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tadi? Waalaikumsalam. Apakah ada akad lafadz untuk pengorban dan akad atau lafadz untuk panitia sebagai penyalur? Panitia hanya sebagai panitia itu sebagai pewakil saja kan, yang diserahi atau dimintai tolong. Dimintai tolong untuk menyembelihkan. Nah, kita niat dalam hati kita untuk kurban ini. Saya niat kurban ini untuk diri saya. Serahkan ke panitia, ini kurban atas nama saya. Nanti panitia nyembelih, ini kurban atas nama fulan-fulan. Itu aja, sebetulnya itu aja. Tulisan. Bagaimana hukumnya orang ketiga yang mengganggu hubungan suami istri dalam rumah tangga? Ya dosa besar dong. Dosa besar ini. Kayak apa? Ada setan yang memang khusus untuk mengganggu rumah tangga itu apa yang dayus kalau nggak salah. Bukan dayus. Ada setan yang memang khusus untuk mengganggu rumah tangga orang. Apa sih namanya? Lupa.
Hah, ada yang tahu enggak? Hah? Ya, gue lupa. Ada sampai seperti itu. Nah, berarti orang yang pihak ketiga tadi yang kita bahas tadi, yang suka memindah-mindahkan omongan dengan maksud simpati lah apa segala macam, ya termasuk setan itu ya. Walaupun mungkin bahasanya dia untuk menolong lah apalah inilah dan itulah. Walaupun begini ya, eh, dia melihat suami temannya mungkin gandengan dengan seorang wanita. Ya, apakah harus kita langsung ngabari istrinya, teman kita tersebut, bahwa suamimu gandengan sama perempuan lain? Sedangkan kita tidak tahu itu siapa. Hah? Kita tidak tahu itu siapa. Kecuali kalau misalkan gandengannya sang suami tersebut di tempat-tempat yang memang remang-remang tadi. Tempat-tempat remang-remang, tempat maksiat memang kafe, apa klub-klub malam gitu ya, bukan kafe, klub-klub malam atau mungkin tempat pelacuran mungkin atau apa, ya itu cerita lain kan. Tapi kalau enggak di tempat umum atau apa, ada si suami temannya dengan seorang perempuan, dan perempuan ini bukan gaya-gaya orang fasik, jilbaban kena, terus langsung dikandit kamera di foto diam-diam terus kirim, aku melihat suamimu dengan wanita ini itu. Ini kan jadi fitnah nih. Ini jadi fitnah karena enggak tahu ini siapa. Ternyata anak perempuannya Dewe. Ternyata adik perempuannya. Ternyata kakak perempuannya si suami. Tapi si istri kan enggak tahu suami keluar dengan saudaranya, begitu pulang papak wajan. Hah? Iya kan? Masalah. Suami enggak terima. Ribut. Nah, pihak ketiga tadi, saya udah penolong, bukan penolong, penghancur. Si orang tersebut, pihak ketiga ini adalah penghancur rumah tangga, bukan penolong rumah tangga, tapi penghancur rumah tangga. Bagaimana menghancurkan rumah tangga orang? Dosa besar. Dan bisa kualat tuh itu. Rumah tangga dia atau anak-anaknya dia kan hancur juga seperti itu nanti. Hati-hati. Karena kita ini kadang-kadang seperti itu loh, melihat orang lain, loh kayaknya bukan istrinya, tak WA, tak foto nih, tak. Hah? Ada pertanyaan enggak sih itu? Alhamdulillah celenya, Masya Allah. Kalau curhatnya ke ulama untuk mencari solusi gimana? Boleh, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Dan si ustadz tadi orang yang amanat. Dan sepengetahuan suami seharusnya ya, curhat. Atau mungkin di medsos tanya di komentar atau di DM atau gimana. Tapi sebatas si ustadznya ini menjawab apa yang ditanya. Saya punya suami begini, begitu. Gimana solusinya? Misal. Si ustadz tadi menjawab, ya solusinya adalah begini, takwalah sama Allah dan begini sabar, bla 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 bla. Titik sudah. Kalau ada kelanjutan lagi, kelanjutan pertanyaan, tidak ada masalah kan? Tapi kelanjutannya, terima kasih ustadz, saya merasa bahagia dapat ini bla 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 bla. Ustadznya sama-sama, saya juga senang bantu Anda. Ini gimana kabarnya? Wah, jauh. Hah? Bisa terjadi kan seperti itu akhirnya. Akhirnya bubrah. Ada pertanyaan, ada? Hah? Hukum kulit korban untuk panitia. Kulit korban itu bagian dari kurban. Ya, kulit kurban bagian dari kurban. Kemudian ini ibu-ibu ada yang nanya ya di kru ya. Kalau ada yang mau nanya ibu-ibu bisa mungkin ada kru. Enggak ada. Kulit kurban ini termasuk bagian dari kurban, tidak bisa dijual belikan.
Tidak bisa dijual belikan, yang bisa hanya dihibahkan, disodakokan, dihadiahkan. Dan juga tidak bisa dipakai untuk ongkos. Maksudnya, tolong sembelihkan kurban saya, nanti Anda saya beri kulit. Ini ujroh. Hati-hati, tidak boleh ini. Tidak boleh. Atau dia mengatakan, saya mau menyembelihkan punya bapak, tapi saya minta kulitnya. Sama, ujroh juga. Terus gimana? Udah usah pakai ujroh-ujrohan seperti itu, cukup ujrohnya dengan uang, misalkan 50.000 atau 100.000 per kepala kambing mungkin ya. Dan setelah itu kulitnya kasih sama dia, tidak masalah. Sudah kebiasaan biasanya kulit bagi yang nyembelih kan, tapi jangan diakatkan di awal. Nah, terus ketika si penyembelih menerima kulit tersebut, bagaimana kulit ini diapakan nih? Bolehkah dijual? Jawabannya, lihat kondisi orang ini fakir miskin apa enggak. Kalau orang ini fakir miskin, maka boleh menjualnya. Tapi kalau yang terima ini bukan fakir miskin, maka haram menjualnya. Lalu terus kalau misalkan dikasihkan ke fakir miskin, kemudian fakir miskin tadi diomongi, sampean saya kasih kulitnya, engkau dolen nang aku. Boleh enggak? Enggak boleh, itu namanya dengan taklik. Akad dengan taklik itu enggak boleh, batal. Akad dengan taklik itu menggantungkan. Nanti, boleh. Kayak orang, saya jual motor saya sama sampean 1 juta. Nanti saya beli lagi sebulan kemudian 1,5 juta. Ini taklik, haram, enggak sah. Nah, enggak sah kalau seperti itu. Nah kemudian, jadi intinya sudah kasihkan sama orang fakir miskin, atau mungkin ininya kalau misalkan si penyembelih itu fakir miskin ya sudah, haknya dia dan dia jual terserah. Tapi kalau dia bukan fakir miskin, haram menjualnya walaupun itu bukan kurban milik dia. Berawal dari ketikan jari bisa merambah ke hati, ya salam. Ini malah nanya ya Habibana, kenapa mata antum? Kenapa mata antum? Mata antum kenapa sih? Hah? Mata antum melek. Kalau ini tidak tahu kenapa ini. Kena kutukan. Ada pertanyaan ada? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada juga. فاتحة بنا فكنا في دين دون حدكم صالحا من أسرافنا صالحا وعد بعلم الفاتحة